Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia Zahra dari semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH selaku dosen pendamping Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH tentang materi hukum pidana. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Nah, pengertian hukum pidana ini terbagi menjadi dua. Ada pengertian hukum pidana material, ada juga pengertian hukum pidana formal. Yang pertama, pengertian hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius poenali atau criminal act atau substantif criminal act, yaitu memiliki arti diantaranya merupakan keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Lalu berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Selanjutnya mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contoh daripada hukum pidana material ini yaitu KUHP dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Yang kedua, pengertian hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius poeniendi atau criminal procedure, yaitu merupakan keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana, dan merupakan hak negara yang dilakukan oleh penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun pembagian kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terbagi dua. Ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Yang pertama, bagian yang bersifat umum. Nah, bagian ini merupakan bagian yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP atau yang terdapat di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 tentang aturan umum yang terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 103. Yang kedua, ada bagian yang bersifat khusus. Nah, bagian ini mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 tentang kejahatan yang terdapat dalam pasal 104 sampai dengan 488. Dan ada juga diatur dalam buku 3 tentang pelanggaran yang diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 569. Selanjutnya kita akan membahas tentang berlakunya hukum pidana. Nah, berlakunya hukum pidana ini terbagi dua. Ada menurut waktu atau disebut juga locus temporis, ada juga menurut tempat, disebut juga locus delicti. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis. Nah, locus temporis ini didasarkan kepada asas legalitas atau disebut juga principle of legality yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Nah, ada juga diatur dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, bahwa tindak pidana dirumuskan dalam rumusan undang-undang. Nah, tindak pidana ini jika tidak terdapat dalam KUHP, maka tidak dapat dipidana, dan adanya larangan terhadap penafsiran analogi. Yang kedua, bahwa pengaturan harus sudah ada sebelum terjadinya tindak pidana. Pengaturan ini tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, dan juga harus menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dan sanksi pidana merupakan paksaan atau duam. Selanjutnya, saya akan membahas berlakunya hukum pidana menurut tempat atau locus delicti. Nah, locus delicti ini meliputi daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hubungan internasional, dan yang terakhir yaitu udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama, ada asas teritorial yang terdapat dalam pasal 2 KUHP. Yang kedua, yaitu asas personal atau nasional aktif yang terdapat dalam pasal 5 KUHP. Yang ketiga, ada asas perlindungan atau nasional pasif yang terdapat dalam pasal 4 dan 7 KUHP.
Ada juga ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Dan terakhir yaitu asas universitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.